memuji Tuhan. Tara, teman anak raja. Wah Kanina, sekarang udah bulan Desember loh. Kanata. Wah kayaknya bulan Desember itu ada hari spesial deh. Apa ya adik-adik? Betul, Natal. Natal itu hari apa sih Kanata? Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Betul banget. Yuk adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsels and light and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas.
adik-adik semua, lipat tangannya, kita mau berdoa sama-sama. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo semuanya kita membawakan satu lagu penyembahan, semuanya sungguh-sungguh ya. Nyanyikan lagu ini. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for younger break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, on night divine. Was born. Oh night divine, oh night divine. Fall on your knees, oh was born. All night divine, all night divine, all night divine, all night Adik-adik semuanya, ikutin Kakak Nina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya biar Tuhan disenangkan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja.
Kali ini kakak mau cerita tentang petualangan Fendi dan pamannya berkemah. Yuk ikutin ceritanya ya. Fendi sedang asik memperhatikan semut-semut yang sedang mengumpulkan makanan. Sementara langit mulai mendung. Bagi semut yang kecil dan lemah, titik-titik air hujan itu bahaya. Bagaikan bom yang berjatuhan, dan dalam beberapa detik saja semut-semut itu akan hanyut dan mati. Fendi pun merasa kasihan dan berusaha untuk mengarahkan semut-semut itu. Ayo semut, jalan ke sini, masuklah ke dalam lubang gua agar kalian dapat berlindung dari air hujan dan kalian bisa selamat. Tetapi Fendi tidak berhasil mengarahkan semut-semut itu. Datanglah paman. Fendi, sedang apa kamu? Sebentar lagi hujan. Ayo kita masuk ke kemah. Tunggu paman, aku lagi mau menyelamatkan semut-semut ini. Ayo semut, tidak ada waktu lagi. Naiklah ke tanganku, aku akan melindungimu. Semut-semut itu malah lari ketakutan semua. Paman pun berkata, Fendi, kalau kamu mau menyelamatkan semut, hanya ada satu cara. Bagaimana caranya paman? Kamu harus jadi semut. Bisa bahasa semut. Jadi semut mengerti dan bisa ikutin kamu ke tempat yang aman. Ayo Fendi, larilah, sebentar lagi hujan. Fendi pun mengikuti paman lari ke kemah mereka. Sambil melihat titik-titik air hujan yang mulai turun, Fendi masih memikirkan nasib semut-semut tadi. Tiba-tiba Fendi kaget. Tubuhnya jadi kecil dan semua yang ada di sekitarnya menjadi besar. Fendi melihat tubuhnya menjadi semut. Tanpa berpikir lama-lama, Fendi lari menuju ke tempat semut-semut tadi. Terasa jauh sekali, tetapi Fendi terus berlari dan berteriak dengan bahasa semut. Teman-teman, aku datang mau menyelamatkan kalian. Kalian harus percaya aku. Ayo, semua ikut aku. Cepat naik masuk ke gua di sana. Sekarang semut-semut itu mengerti dan mengikuti Fendi. Tetapi gawat, hujan mulai turun. Bagaikan bom buat mereka. Bum, 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 bum. Terdengar teriakan semut-semut yang panik berlari menuju ke gua. Fendi pun memberi semangat. Ayo teman-teman, cepat naik. Ayo cepat lari. Masuklah ke gua di sana. Ayo, ayo. Akhirnya semua semut sampai di dalam gua. Dan mereka pun bersukacita dan berterima kasih kepada Fendi yang telah menyelamatkan mereka. Tiba-tiba Fendi mendengar suara paman. Fendi, bangun. Kenapa kamu teriak-teriak? Fendi pun kaget. Ternyata dia tadi tertidur dan baru saja bermimpi. Lalu Fendi menceritakan semua mimpinya kepada paman. Saat dirinya jadi semut dan menyelamatkan semut-semut itu. Adik-adik, semut-semut itu tidak mengerti peringatan dari manusia. Begitu juga Allah sudah mengirim firman dan nabi-nabinya untuk memperingati manusia dari bahaya akibat dosa, yaitu dihukum di neraka. Tetapi manusia tidak mengerti, masih saja berdosa, tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dari surga harus turun ke dunia. Tuhan Yesus yang adalah
Allah yang berkuasa harus lahir jadi seorang bayi manusia yang sangat terbatas. Bisa merasakan capek, ngantuk, lapar, sedih, sakit. Lalu Tuhan Yesus hidup dengan manusia, berbicara dan menolong manusia. Bahkan Tuhan Yesus akhirnya mati di kayu salib. Semua dilakukan oleh Tuhan Yesus karena mengasihi manusia. Seperti Fendi yang mau menyelamatkan semut-semut, kita juga mau teman-teman kita, keluarga kita diselamatkan. Jadi kasih tahu mereka, ayo peringati hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, dan percayalah, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mengasihi kita semua. Di kota kecil Nazaret adalah seorang wanita yang bernama Maria. Dia belum menikah, tetapi telah bertunangan dengan Yusuf. Tiba-tiba malaikat Gabriel masuk ke rumah Maria dan berkata, "Salam Maria yang diberkati, Tuhan menyertai engkau." Maria sangat terkejut. Lalu kata malaikat itu, "Jangan takut, karena engkau mendapat kasih karunia Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namai bayi itu Yesus. Dia akan jadi raja untuk selama-lamanya." Lalu kata Maria, "Bagaimana itu akan terjadi? Karena aku belum bersuami." Kata malaikat, "Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Karena itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus, anak Allah." Maria pun berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan dan kehendak Tuhan." Lalu malaikat itu pergi. Maria pun memuji Tuhan dengan sukacita karena Tuhan akan memberikan juru selamat yang telah dijanjikan kepada nenek moyangnya. Dan Maria merasa mendapat kasih karunia untuk menjadi ibu dari sang juru selamat. Tahukah adik-adik, ketaatan dan kesediaan Maria menjadi ibu dari bayi Yesus sebetulnya sangat berbahaya. Maria bisa tidak jadi dinikahi oleh Yusuf tunangannya. Dan sebagai seorang Yahudi, Maria bisa dirajam, dilempari batu sampai mati karena hamil di luar nikah. Padahal Maria hamil atau mengandung bayi Yesus memang bukan dari Yusuf atau laki-laki lain, tetapi dari Roh Kudus. Kemudian mengandunglah Maria dan tentunya membuat Yusuf sangat kaget dan bingung karena Maria hamil padahal mereka belum menikah. Agar menjaga nama baik Maria, Yusuf dengan diam-diam akan meninggalkan Maria. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus. Namai bayi laki-laki itu Yesus. Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus akan disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Yusuf pun taat mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anaknya. Di firman Tuhan minggu lalu diceritakan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
Tuhan tetap mengasihi manusia dan berjanji bahwa nanti keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular. Artinya akan datang juru selamat yang akan mengalahkan si iblis sehingga manusia diselamatkan dari hukuman dosa. Setelah 4.000 tahun sejak Allah berjanji kepada Adam dan Hawa dan terus dijanjikan kepada keturunannya, Tuhan setia kepada janjinya. Janji itu digenapi dengan lahirnya Tuhan Yesus ke dunia yang akan mengalahkan iblis dan kuasa maut akibat dosa manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya dihapuskan dan diselamatkan. Adik-adik, di saat Natal yang terpenting bukan baju, sepatu baru, bukan hadiah-hadiah Natal, bukan pohon Natal dan hiasan-hiasan dengan lampu-lampu yang menarik. Yang terpenting adalah hati kita yang bersyukur karena Tuhan setia kepada janjinya dan mengirimkan bayi Yesus Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan kita semua. Ayo sekarang kita bersama-sama bersyukur dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami semua. Kami sambut kelahiran-Mu dengan bersyukur dan bersukacita. I love you. Amin. Mari membuat aktivitas. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas berbentuk hiasan malaikat dengan kertas warna-warni. Bahan dan alat untuk membuat malaikat: kertas berwarna, boleh apa saja, ada 2 lembar. Kemudian kawat mengkilat seperti ini. Kemudian ini busa untuk kepala. Kalau tidak ada, kalian bisa pakai kertas dibulatkan, lem, kemudian gunting. 2 kertas tadi kita akan buat menjadi seperti ini. Caranya bagaimana? Kita lipat jadi 2. Kemudian lipat lagi ke tengah. Kemudian lipat lagi ke tengah. Dibuka. Ini yang di sisi bagian bawah dilipat lagi jadi 2. Begitu juga sisi satunya. Kemudian dibuka, ini dibalik. Kita lipat sesuai dengan besar yang sudah terlipat. Dibalik, kita lipat lagi ke garis yang tengah. Dibalik, kita lipat lagi. Dibalik, kita lipat lagi. Lipat lagi. Yang terakhir. Jadi seperti ini. Kemudian ujungnya kita gunting, dibulatkan. Jadi seperti ini. Kita gabungkan yang satu dengan yang satunya. Caranya dibagi dulu menjadi sepertiga dilipat. Kalian ukur kira-kira sepertiganya. Begitu pula yang satunya dilipat ke sisi yang berlawanan. Sepertiganya. Kalian lem.
jadikan satu. Ini ya, kemudian tangan jubahnya dilem juga, yang satunya juga dilem, ditempel ke jubahnya. Tekan supaya nempel. Jubah malaikatnya sudah jadi. Kemudian bulatan tadi untuk mukanya dikasih lingkaran kawatnya yang tadi dibuat lingkaran. Kemudian kalian tempel kepalanya di sini. Selesai, kalian bisa hias dengan pernik-pernik sesuai yang kalian suka. Setelah ditempeli hiasan, pakai manik-manik, jadinya seperti ini. Malaikatnya cantik ya. Sekian ibadah online hari ini. Sambutlah Natal, lahirnya Sang Juru Selamat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati. Tada!